Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Saya mau membahas khusus untuk jalur idle ya, buat kawan-kawan yang masih kesulitan untuk mencari jalur idle. Nah, ini saya mau coba bahas di sini. Semoga bisa membantu ya. Ini untuk yang saya praktekkan mobil Katana, tapi insya Allah bisa dipraktekkan di mobil kargo yang mana saja ya. Nah, ini yang saya pakai itu sama seperti punya Om Denny Jadul ya. Nah, ini saya mengadopsi menggunakan 2 jalur seperti punya Om Denny Jadul ya. Nah, kita mulai ya. Nah, ini untuk jalur dari tabung dari dalam ruangan. Nah, dari tabungnya di dalam ya. Ini ke sini. Nah, ini terus ke sini. Ini dibagi ya. Nah, ini untuk bagi kawan-kawan yang pemula atau baru mencoba menggunakan 2 jalur, ini saran saya itu lebih baik kita fokus ke jalur langsam dulu. Dari sini langsung ke sini dulu aja nggak apa-apa untuk mencari jalur idle, untuk mencari idle agar bisa berhasil dengan mudah ya, tanpa fokus ke mana-mana dulu ya. Nah, ini ke sini kita abaikan dulu, yang untuk jalur akselerasinya kita abaikan, kita fokus ke jalur untuk idle atau langsam. Nah, ini untuk redusernya juga kita nggak sambung ya, kita pasang. Ini karbunya juga tanpa menggunakan mixer ya. Kalau kita mencari jalur idle itu tidak usah menggunakan mixer, kita abaikan dulu untuk ini sama mixer sama yang regulator akselerasi ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang dari tabung. Nah, ini masuk ini ya. Nah, ini kondisi di dalam kabin, di tabung di dalam itu sudah dibuka 1 putaran ya. Artinya sudah ada gas yang masuk ke sini tapi tidak keluar ke sini ya. Nah, tidak keluar ke sini. Nah, ini untuk regulatornya. Terus outputnya kita kasih selang besar ya untuk ukuran ini, terus diperkecil lagi. Nah, ini diperkecil lagi masuk ke karburator yang bagian sini ya. Nah, ini bagian ini bisa kita lihat ya. Nah, untuk bagian pipa ini saya sarankan itu untuk cari yang hisapannya paling kuat. Jadi sebelum mencoba itu kawan-kawan gunakan BBM dulu, hidupkan saat idle, cari pipa di antara 2 atau 3 atau berapa, 1 atau lebih ya. Cari hisapannya yang paling kuat. Nah, harus hisapan yang paling kuat. Jangan cari yang hisapannya saat digas itu baru terhisap, itu tidak bisa. Jadi kita harus mencari hisapannya yang paling kuat saat langsam atau saat idle. Karena yang hisapannya saat digas baru dia menghisap itu biasanya arahnya ke delco ya. Nah, ini seperti ini, ini enggak pakai, kita pasang. Nah, untuk kawan-kawan yang kesulitan mencari atau tidak menemukan jalur hisapan yang paling kuat, seperti contohnya ini mobil Katana ya. Nah, ini itu enggak ada pipa yang menghisap kuat ya, cuma 1 tok ini. Ini pun harus digas baru menghisap. Nah, solusinya mungkin agak sedikit ribet ya. Nah, ini ada packing fiber ya, packing fiber antara karburator dengan manifold, itu ada fiber. Nah, itu kita lepas dulu, kita bor ya. Nah, kita bor pelan-pelan, kita cari pipa yang sekecil ini. Jangan besar-besar pipanya yang kecil. Pipa kecil ini terus dibor, dimasukin pipa, terus dilem ya. Nah, ini kalau dihidupkan saat mesin pakai BBM, ini terhisap langsung ya. Nah, ini masuknya sini. Jadi dari ini masuk ke yang hisapannya paling kuat ya. Terus untuk bagian jalur ini ya, khusus jalur yang dari regulator, selang besar, selang agak kecil ini. Nah, ini kita kasih sepuyer ya, sepuyer 1 mili. Ini puyer 1 mili, tapi untuk jenis ini kebetulan dikasih 1 mili nggak mau ya. Dia dihidupkan, bau asapnya itu cukup menyengat dan
langsamnya nggak stabil ya, naik turun, bahkan kalau didiamkan itu dia mati, nggak bisa didiamkan, nggak mau langsam lama dia mati. Kalau kekecilan biasanya juga di starter nggak bisa lama, nggak harus panjang, greng, start panjang baru bisa greng, dan itu pun biasanya dilepas mati, itu seperti itu ya. Itu ciri-cirinya kayak gitu kalau kebesaran. Kalau kecilan nanti kawan-kawan cari saja ya untuk ukuran yang pas berapa. Kalau enggak coba dari tanpa menggunakan ini, tanpa menggunakan spuyer sampai menggunakan spuyer, coba kawan-kawan cari dulu ya yang pas kira-kira berapa, insya Allah nanti bisa menemukan ya. Kita pasang lagi. Nah ini untuk selanjutnya untuk pengetesan ya, untuk pengetesan gasnya kita cabut dulu yang dari sini ya, kita taruh sini. Nah seperti ini, taruh pakai air. Nah terus ini kita buka, nah sampai keluar gelembung seperti ini ya. Terus kita tahan, kita putar lagi. Oh, maaf, ini kita buka tes ya, untuk pengetesan kita buka ya. Nah, ini keluar gelembung, lalu kita tutup pelan-pelan. Nah ini sampai nggak ada gelembung sama sekali ya. Ini istimewanya Wins itu seperti itu. Saya rasa kalau regulator lain nggak seperti itu ya. Ini bisa tertutup seperti ini, tidak ada keluar, jadi gas cuma sampai tertahan sampai sini, nggak keluar sampai sini ya. Nah, tapi nanti kalau kita pasangkan di jalur ini nanti bisa hidup di jalur ini ya. Nah di jalur ini nanti bisa hidup walaupun ini nggak keluar gelembung, nggak keluar gas, tapi bisa hidup ya. Sekarang kita coba tes ya, kita lihat ya, ini kondisinya hidup, padahal tadi dites nggak ada keluar, sudah nggak ada gelembung ya. Nah ini bensin juga sudah dilepas tanpa bensin ya, ini selangnya dilepas, jadi ini benar-benar menggunakan gas ya. Starternya juga cekreng. Untuk pembuktian kita lepas lagi, langsung mati ya, ini langsung mati. Kita celupkan, nah ini gak ada gelembung. Nah, dicelupkan itu nggak ada gelembung ya. Kita pasang lagi sini tanpa putar-putar regulator, kita start lagi ya. Nah dia mau hidup ya, kita matikan lagi, kita start lagi, cekreng, langsamnya mau ya, halus. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya, untuk kurang lebihnya. Kita ini lagi, kita berikan lagi, kita cabut. Ini kondisi itu, kita cabut, kita pasang. Ini itu nggak keluar gas ya, nggak ada gelembung, tapi kita pasangkan itu dia mau hidup ya, ini mau hidup. Nah, kita start lagi ya. Kalau pertama agak panjang dikit karena jalurnya itu agak panjang ya. Nah ini kita matikan, kita start lagi, mau cekreng ya. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya. Nah, semoga bisa membantu kawan-kawan bagi pemula yang mencari jalur idle atau jalur cekreng ya. Oke, demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.